Kita akan melanjutkan modeling dengan menggunakan shape. Seperti kita ketahui bahwa bentuk shape adalah bentuk dua dimensi yang berupa atau penyebutannya bisa shape, bisa spline, atau juga bisa pad. Karena mereka shape, spline, atau pad itu terdiri dari garis, kurva, dan titik. Oke, misalnya kita lihat line. Kalau kita lihat modify, dia ada vertex, ada segmen, ada spline. Vertex itu titik. Ini. Segmen itu, segmen ini. Sedangkan spline itu keseluruhan dari pad atau shape kita. Nah, kalau misalnya circle, kalau kita lihat, nah, dia bukan spline penyebutannya. Kenapa? Karena parameternya itu masih ini. Tetapi kalau nanti mau dijadikan spline, supaya nanti parameter atau ininya berubah menjadi ini kita tinggal convert to editable spline. Nah, baru dia akan berubah menjadi spline. Ada vertexnya, ada segmennya, dan ada spline-nya. Oke, ini kalau shape kita berbentuk kurva tertutup. Ellipse. Nah, jadi parameternya masih aslinya, tapi kalau sudah kita convert spline, dia akan berubah seperti ini. Oke, karena penyebutan shape, spline, atau pad itu sebenarnya satu penyebutan yang sama, beda-beda istilah saja. Selanjutnya, untuk memudahkan kita beroperasi dengan menggunakan shape, spline, atau pad, kita akan membuat atau mencari sebuah logo. Oke, coba logo Avenger. Ini bisa kita ini vektor, ini vektor. Di save. Kemudian kita akan buka dengan menggunakan Illustrator. Seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau kita mengambil logo dari tempat lain, seperti yang tadi, ini tidak semerta-merta langsung kita pakai. Kita harus cek dulu, ini logo bisa nggak di 3D-kan, atau kita extrude, atau kita bevel menjadi bentuk 3 dimensi. Oke, kalau mau dites dulu silahkan. Kalau mau di benerin dulu silahkan. Oke, misalnya ini kita lihat, ini ada compound pad. Nah, ini diperbaiki dulu. Oke, mungkin ini harus jadi satu. Yang ini mungkin teksnya kita jadikan satu. Kita tes. Kita save a copy. Karena 3D Max bisa mengimport file Illustrator, ini kita jadikan file Illustrator. Mungkin kita namakan pad. Save. Versinya kita pilih versi 8. Oke, sekarang ini kita import. Nah, import itu ada macam-macam, ada import, ada merge, ada refresh, bla bla bla.
fokuskan ke import sama merge. Kalau import itu file yang di luar file 3ds max atau .max misalnya. Kalau merge itu file yang asli max. Jadi kita import, ini ada path. Opsinya merge sama completely. Merge itu menggabungkan dengan kalau misalnya kita udah punya shape lain atau objek lain, kita merge. Tapi kalau completely, kita mereplace semuanya. Oke, single, multiple. Kita gunakan single. Jadi nanti jadi satu path. Kalau multiple objek, jadi masing-masing path dia akan dibaca sebagai path yang terpisah. Kita single dulu. Save. Kita extrude. Nah, kita lihat cacatnya seperti ini. Oke, kita lihat. Yang kita tahu bahwa kalau path-nya tidak tertutup secara sempurna, maka yang terextrude atau terbevel misalnya, seperti ini terextrude, hanya bagian dinding sampingnya saja. Berarti ini juga ada masalah. Nah, ini. Oke. Kita akan memperbaikinya di Illustrator. V sama R sama S. Nah, ini kita lihat dulu. Oke. Bedanya kalau kita menggunakan atau mengerjakan path dengan Illustrator atau vektor program, tanpa tertutup pun kita bisa ngasih warna. Karena tidak terlalu memperhatikan kesempurnaannya harus tertutup seperti ini. Dia terbuka pun dikasih warna bisa. Nah, kalau 3D Max dia minta bentuk shape-nya, jadi bukan fill atau stroke-nya. Oke, sekarang kita akan coba huruf V. Ini kita tes-tes saja. Nah, ini ada kelebihan vertex. Ini tinggal kita kurangin satu. Kalau ingin ngetes, tinggal save a copy. Replace. Oke. Ini kita reset dulu. Kemudian kita import lagi path-nya. Nah, kita extrude. Oke. Yang V sudah, tinggal yang R dan S. Oke, nah tadi sudah V, R, dan S. Coba kita tes lagi. Ini kita reset lagi. Kita import. Kita extrude. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Kita akan periksa lagi bagian-bagian yang kira-kira belum sempurna. Nah, ini bentuknya lingkaran. Kalau kita lihat, ini patah-patah. Nah, ini adalah interpolasi atau kita balik ke spline-nya. Nah,
kita lihat interpolasinya ini standarnya 6, jadi kayak mungkin dalam satu bagian itu dibagi 6 step misalnya. Coba ini kita klik adaptif. Nah, dia akan lebih smooth. Kita balik ke extrude. Nah, masih ada yang tidak sempurna, huruf G. Jadi kita balik lagi. Kita cek di huruf G. Karena kita mengambil logo dari source lain, jadi kita nggak tahu bagian mana yang overlapping vertex-nya gitu. Jadi kita harus benar-benar memeriksa logo ini sebelum kita masuk ke 3D Max kita. Coba sekarang kita bevel. Oke, seperti ini. Level 2-nya. Oke. Sudah jadi. Karena logo kita sudah kita perbaiki, bentuk shape atau spline atau pad-nya. Tapi ini adaptif dulu. Oke, jadi lebih halus. Seperti ini. Oke. Kemudian ini satu warna. Bagaimana dengan yang dua warna atau lebih? Oke, ini kita copy dulu. Misalnya kita akan buat dua warna atau lebih. Ini kita delete. Nah, ini kan karena waktu kita import itu satu spline ini, jadi seluruhnya kepilih. Nah, ini kita pisah dulu dengan cara, nah spline itu kan bagian per bagian ini kita pilih, kontrol, jangan lupa lubangnya ini. Oke, sudah dipilih yang ingin dipisahkan. Ini kita ke arah bawah sampai ketemu kata-kata detach. Detach itu berarti dicopot. Sebagai spline 3, oke. Nah, kita pengen copy bevelnya nih, aktifkan. Kita klik bevelnya, kita copy. Aktifkan yang ini. Kita klik kanan paste. Yang ini kita klik kanan paste. Tinggal kita ganti warna. Atau nanti kalau kita sudah berhubungan sama texturing, nah kita akan ganti tekstur. Oke, seperti ini. Ini cara satu, yaitu dengan detach spline-spline yang berbeda warna. Kita akan coba cara yang lain. Oke, kita akan mencoba dengan logo yang berwarna. Ya, Lego. Ini ada Sig logo, silahkan. Ini tinggal ini di-download. Kemudian ini kita close saja, nggak usah disimpan. Kita buka Lego. Nah, seperti ini. Mungkin kita ambil logo Legonya saja. Nah, ini ada pad-nya, ini ada. Oke, seperti ini. Nah, ada cara satu lagi, yaitu dengan memisahkan logo ini ketika dia masih di Illustrator. Jadi ada 1, 2,
juga 4 warna. Jadi ada 4 file kita akan save. Misalnya ini file save a copy Lego merah. Oke, merah sudah. Kita save a copy kuning. Ini satu lagi logo apa register, ini saya bedakan. Oke, masing-masing sudah kita save per warna, cuman kan logonya masih full masing-masing. Nah, ini kita buang bagian jangan sampai ada pad lain yang ada di sini. Ini kita save. Oke, sudah kita save. Ini kita reset. Nah, kita akan import. Misalnya merah dulu. Kita import yang lain. Nah, ini kita merge. Kita akan menggabung dengan yang sudah ada. Single. Save 2, oke. Import lagi. Ini tinggal kita extrude. Ini mesti diperiksa lagi. Tinggal copy. Paste. Ini kita kurangin. Kita paste. Kita kurangin juga. Ini kita paste. Ini kita kurangin. Nah, tinggal yang Lego ini kita edit. Berarti yang warnanya putih. Jadi walaupun ini warnanya apa aja, dia akan diambil bentuk shape-nya saja. E dan G. Oke.
kita delete, kita import, merge, single, oke, kita extrude. Ya, seperti ini. Jadi ini putih, ini hitam, ini kuning, ini hitam, ini merah. Coba kita lihat. Oh, kuningnya kebalik. Hitam, kuning. Ini hitam. Ini warna kuning. Seperti ini. Go. Nah, yang R-nya bisa kita extrude. Kemudian bisa kita geser. Oke, nah ini cara kedua untuk mengimpor atau membuat multicolor atau logo yang jumlah warnanya lebih dari satu. Nah, untuk yang spline atau shape-nya yang masih kurang halus, ini bisa seperti tadi, di spline-nya ini kita adaptif. Oke, seperti ini. Tinggal kita tes render lagi. Oke, modeling kita sudah jadi.